ertoto kita. Hanya itu yang kami rindukan, cucuran urapan rohmu saja ya Bapa, untuk tinggal di hati dan pikiran kami, khususnya bagi kaum ibu se-GBKP atau siapapun yang bergabung dengan kami, supaya hari ini bisa mengambil keputusan untuk belajar mengasihi, belajar melayani, belajar mengampuni seperti Allah. Karena bagian daripada sisi kealahan adalah sifat kenandean. Sehingga biarlah nande-nande di tengah jabu pada hari ulang tahun Moria yang ke-63 ini ya Tuhan, benar-benar bisa firman Tuhan meneguhkan kini tekan kami kerina. Berfirmanlah Bapa, karena kami kerina engkau sikap megi kencah. Ibas gelar anak ndu Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Amin. Mazmur 131 terdiri hanya 3 ayat kita baca, dan ini adalah mazmur sudah di penghujung dari kumpulan mazmur yang terdiri dari 150 pasal. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul menyerah kepada Tuhan, dan ini khusus ditujukan kepada Moria kaum ibu, terkhusus lagi yang dilantik di dalam kepengurusan Moria Runggun Kemenangan Tani kilometer 10-2 periode 2020-2025. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati, aku tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya Tuhan, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya Tuhan, seperti anak yang disapih jiwaku di dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Cantik sekali pemilihan Mazmur 131 untuk hari Moria dan untuk hari penangguhan kepengurusan Moria. Di sini yang kita katakan 2 tadi muncul image, gambaran Allah sebagai ibu yang menyusui, di mana seorang bayi merasa tenang. Masih ingat, karena bayi hanya bertumpu pada susu. Jadi apakah kita menyusuinya sambil dia berbaring di samping kita, atau kita menyusuinya sambil kita menimang mereka? Biasanya ada, makanya di tradisi orang Karo tahunnya kita semuanya harus punya kain batik panjang. Kain batik itu gelah setiap yang baru lahir bayi, kita datang dengan membawa beras piher, telur ayam supaya dia sehat atau di ibunya, dan harus dengan selendang kain panjang batik itu untuk menggendong bayi tadi, dan disitulah kita menyusui. Hal yang paling tenang, waktu yang paling tenang bagi bayi adalah ketika dia menyusu. Dan pada saat itu kita tahu bahwa bayi sangat percaya, dan kebutuhan satu-satunya bagi bayi penyambung kehidupannya adalah susu ibunya.
Susu ibunya adalah alat untuk menenangkan bayi. Disinilah image Allah sebagai ibu cantik sekali yang tidak dimiliki oleh Bapa. Tidak ada image Allah digambarkan sebagai Bapa yang menyusui. Sehingga rumah tangga ketika anak tidak bisa tentram, lihat ibunya bagaimana. Jangan takut, aku juga seorang ibu. Sehingga kepengurusan Moria 2020-2025 bukan mengajarkan nomor 1 bagaimana supaya tahu bermakeup. Salah besar. Ini yang sudah agak jauh. Program-program Moria di GBKP lebih mendunia daripada membawa kaum ibu ini kembali kepada fitrahnya. Sebagai ezer kenegdo, katanya perempuan diciptakan Hawa sebagai penolong yang sepadan. Ketika ibu di rumah menjadi sumber masalah, kita sudah lari daripada fitrah kita, citra kita, esensi kita sebagai seorang perempuan. Kata empu hanya diberikan kepada wanita. Empu yang memiliki keahlian tidak diberikan kepada laki-laki, sehingga kalau kita menjadi double task, katanya triple task bahkan, apa itu tugas, we have to be able, kita harus bisa do 3 things, melakukan 3 hal at the same time, pada waktu yang bersamaan. Kalau perempuan dari mudanya, dari permatanya, tadi ada permata runggun dan SL kita adalah perpaduan dari permata dengan Moria, tidak mampu melakukan itu, hati-hati untuk berumah tangga. Karena itu bukan kataku, tapi itu sudah dituliskan sejak dari cerita penciptaan. Cerita penciptaan menunjukkan bahwa perempuan itu adalah ezer yang artinya penolong, kenegdo sepadan. Jadi kalau penolong tidak akan mungkin dia lebih lemah, lebih tidak mampu dari yang ditolong. Siapa yang ditolong? Laki-laki. Paradoks ini harus bisa. Di satu sisi dikatakan bahwa laki-laki lebih kuat secara fisik dari perempuan, tapi secara tendi, secara apalagi kemegenggengan umumnya perempuan. Apakah ini harus ditandingkan 1 lawan 1? Tidak, tapi dikomplementkan, disatukan. Kekuatan kelemahan laki-laki disatukan dengan kekuatan kelemahan perempuan. That's perfect. That's perfect. Sehingga tidak usah diadukan dan tidak usah diperbesar kelemahan laki-laki, tidak usah diperbesar kelemahan perempuan. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana persis seperti bermain anak-anak kecil yang mengatur supaya tepat pada posisinya. Jadi kalau kita melihat porsi dari laki-laki adalah 40% di dalam 100%, perempuan harus bisa memberikan 60% tanpa ada pernyataan pengorbanan. Tidak bisa. Nanti kita lihat sehingga di dalam selalu pasu-pasu kita selalu diangkat adalah selain Efesus 5,
Kita tahu 1 Petrus 2, Kolose lagi di situ. Semuanya menyatakan kerjasama yang baik. Kerjasama hanya bisa dilakukan jika perpadanan itu, kebersatuan itu diikat oleh kasih Allah. Sehingga anak KKR tadi memakai di atasnya semuanya putih, supaya Moria ini kembali mengerti what is love. Apa itu kasih? Karena penolong yang harus mengingatkan kembali kepada yang ditolong. What is love? Yang sudah kita bahas cukup panjang di dalam PCC kita minggu lalu, hari Rabu lalu. Kasih itu adalah selalu memberi, selalu melayani, selalu mengampuni, without asking, without questions, without counting. Tanpa bertanya, tanpa apa lagi, dan tanpa yang terakhir, tanpa menghitungnya. How many times, berapa kali aku harus mengasihimu, berapa kali aku harus melayanimu, berapa kali aku harus mengampunimu. Dan tidak mengharapkan respons. Harapan itu keinginan kita untuk mendapatkan balasan. Seberapa besar keinginan mendapatkan balasan, sebegitu besar nanti lagumu seperti Ayu Ting Ting. Sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Karena kita tahu yang paling menyakiti hati kita, orang yang paling menyakiti hati kita adalah yang paling sakit dilakukan oleh orang yang terdekat, yaitu suami dan anak-anak. Kita bisa disakiti karena kita berpengharapan ada udang di balik batu, padahal kasih ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Ini kemurnian ketulusan. Kemurnian ketulusan tidak pernah meminta balasan. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Saya lupa apakah Ibu Sud yang menciptakan lagu itu. Kasih ibu itu adalah kasih Allah. Bagai sang surya menyinari dunia. Matahari menyinari tanpa perlu. Dia sudah tahu tanpa kita tanya, datang dong, datang dong. Dia sudah tahu jam berapa, waktu kapan dia terbit, waktu kapan dia tidur. Persis seperti yang dikatakan oleh Amsal tadi dan pemazmur tadi, yaitu aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Dia tahu perannya, fungsinya. Matahari, bulan, bintang tidak pernah saling berantem untuk aku dong sekarang, pindah dong, aku capek. Tidak pernah. Mereka setia pada tempat mereka. Pendeta ini mau menempatkan laki-laki dan perempuan seperti belum zaman emansipasi. Siapa bilang? Mau emansipasimu setinggi emansiposo pun. Laki-laki tetap laki-laki, perempuan tetap perempuan. Bingung nanti kita kalau laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki. Tempatkanlah semuanya pada tempatnya. Yang diinginkan oleh Tuhan bukan laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki. Yang diinginkan oleh Tuhan masing-masing pada tempatnya dan keduanya bisa bekerja sama dan menghasilkan 100%
untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini yang ditulis di Efesus ketika pasu-pasundu. Nanti kita baca. Tapi lihat ini yang dikatakannya Mazmur 131. Ini ditulis oleh Daud, katanya okelah. Tapi yang jelas ini ditulis oleh orang yang sudah dewasa. Anda semuanya kaum ibu, kalau Anda belum dewasa, bertobat dulu karena korbannya nanti adalah keluarga Anda. Sehingga ini yang kami selalu katakan, jika Anda memiliki anak perempuan, permata, jika kita tahu bahwa dia belum mengenal dirinya, asabancina, ajak dia berdoa, banyak berdoa kepada Tuhan sebelum, apalagi ketika dia sudah sering membawa laki-laki ke rumah kita, memperkenalkan sebagai calonnya. Ajak dia untuk berdoa supaya Tuhan memberikan kebijaksanaan. The first thing yang mereka harus lakukan, they have to know mereka punya diri sendiri. Kita tidak bisa mencintai orang lain jika kita sendiri tidak mencintai diri kita. Ini dulu langkahnya, karena tema kita adalah katanya ibu yang bisa membuat kedamaian. Tidak akan bisa kalau hati ini tidak damai. Bagaimana hati yang damai? Bagaimana hati yang tidak damai? Hati yang tidak damai adalah jika kita mengejar hal-hal yang terlalu besar. Jika kita mengejar hal-hal yang terlalu ajaib bagi kita. Adibagai, mengapa kita selalu kaum ibu gelisah? Mengapa kita tidak tenang? Mengapa kita khawatir? Mengapa kita terus bergerak? Because kita tak tahu diri. Kenapa kita tak tahu diri? Karena kita belum mengenal diri kita. Apa software talenta yang Allah berikan? Kemampuan kita harus sesuai. Pengeluaran kita harus sesuai dengan pemasukan kita. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Jangan lebih besar gengsi daripada kemampuan. Ini semuanya membuat hati tidak damai. Karena cocok sekali yang dikatakan pemazmur ini, karena kita mau tinggi hati lebih daripada tetangga kita, lebih daripada saudara kita. Kita harus lebih dari orang lain. Dan kita mau supaya diangkat sedikit dagu kita. Program-program dan banyak hal di kemenangan tadi, khususnya di Moria bertendensi mengajuk Moria seperti ini, menyenangkan dunia. Bagaimana supaya, untuk apa Anda cantik kalau ada motivasi? Segala sesuatu mau melakukan sesuatu karena untuk Anda menjadi hamba. Untuk memikat suami, ternyata suami terus belum terpikat dengan kita. Ajit naik buang. Belajar masak untuk menyenangkan suami, ternyata suami lebih suka makan makanan warung ataupun makanan tetangga. Belajar mentato alis, semuanya waktu kita konsentrasikan kepada diri kita untuk mengambil perhatian suami. Anak-anak tidak terurusi. Apa yang terjadi? Ternyata malah suami tidak memperhatikan kita. Motivasi itu sangat penting. Kalau kita mau tampil lebih cantik, karena kita memang senang untuk cantik. Bahagiakan dulu dirimu. Cantik luarnya hatimu sebagai hamba nampak ketika engkau pun tersenyum tidak tulus. Bagaimana kita bisa membahagiakan suami kita kalau kita melakukan segala sesuatu dalam keadaan terpaksa?
Cinta tidak bisa dibeli dengan sogokan-sogokan. Dengan apa? Dioperasi dari atas sampai bawah. Operasi untuk menyenangkan adalah perempuan yang paling lemah, perempuan yang kurang pede. Dan kalau suami juga seperti itu, kalau begitu sudah keluarga silanglang. Kasihan sekali anaknya. Keluarga tidak lagi dipalaskan dari kasih yang sejati, kasih yang tulus. Tapi keluarga benar-benar dikomandani oleh apa kata dunia. Kasihan anak-anak ini. Anak-anak yang menyanyi tadi itu sengaja kami ambil yang lebih muda, karena anak-anak seperti ini belum mengerti apa itu cantik, apa itu wangi. Ketika dia masih nangis, kita peluk, dia tidak tahu ketek mamaknya adalah tidak pakai hipka. Suamimu yang sudah tahu ketekmu bau. Anak-anak tidak peduli, malahan takutnya saya sampai nanti dia cari pacar, dicarinya perempuan yang bau keteknya seperti kita. Ketulusan cinta seorang anak, anak yang belum terkontaminasi seperti tadi. Suami kita sudah terkontaminasi sehingga dia tahu merek-merek daripada minyak wangi. Dia tahu mana yang wangi yang enak, mana wangi yang tidak enak. Anak kecil ini dia hanya tahu bahwa ini adalah wangi bau daripada yang mengasihiku, yang menetekiku. Itu ketulusan. Sehingga tidak ada para laki-laki ini menyatakan, dan mereka semuanya laki-laki kaum Mamre yang menyatakan, dulu aku mencintaimu karena engkau wangi, dan sekarang aku tidak mencintaimu karena engkau sudah tidak wangi, karena engkau sudah gemuk, karena engkau sudah ini. Dia tidak mengenal apa itu cinta. Ini akan membuat dia menderita sendiri. Kesalahan orang tua selama ini adalah ketika anak-anak seperti KAKR tadi, pada masa itu kita tidak memperhatikan mereka. Pada masa anak-anak KAKR, semuanya orang tua berusaha untuk baik nande ataupun bapak. Anda semuanya yang di rumah harus tahu. Aku tamatan Amerika. Tapi aku tidak berprinsip sampai saat ini. Anda mau membilang saya kuno, terserah. Aku tidak setuju sampai saat ini. Ibu bapak seharian mencari uang di luar dan anak dibesarkan oleh pembantu. Anak lebih kenal bau ketek pembantu dari kita. Dan di luar kita mengatakan dengan bangganya, dengan mobil kita yang baru kelas Avanza tapi bergaya dengan seperti Lamborghini. Inilah orang-orang yang sombong, apalagi orang-orang yang orang kaya baru. Banyak sekali yang kami lihat, inilah yang kami lihat lebih banyak di Moria-Moria ini, yang merasa hebat kali baru kenal naik kapal terbang berobat di Pineng. Padahal lebih jauh pun Kaban Jahe daripada Pineng. Baru 3 minggu di Eropa sudah seperti bagaimana, sudah seperti lebih hebat daripada Lim Sholong. Langsung melihat rendah kepada orang yang apa? Yang benar-benar tidak mampu berdandan seperti Syahrini. Ini yang kami lihat karena semua di Facebook itu perempuan-perempuan ini sudah mau bertanding dengan Niki Marjita, siapa namanya itu. Semuanya lah itu yang namanya selebritis. Sehingga mengikuti, nanti kalau serius saya, Anda potong semuanya mereka-mereka yang bertato alis. 20 lihat bentuknya sama, warnanya sama. Nanti ini akan bertanding dengan artificial intelligence. Jangan ajarkan anakmu bertato alis ketika anakmu besar. Laki-laki sudah lebih senang kawin dengan robot. Robot
lebih cantik daripada secantik apapun kita gara-gara robot bisa didesain. Kasihan nanti kalau kita tanding sama robot. Ajarkan anakmu keaslian karena 10 tahun yang akan datang robot-robot yang sudah menjadi saingan anakmu. Robot lebih cantik alisnya daripada engkau, ditatolah bibirmu, ditatolah semuanya. Sehingga lebih banyak waktu kita melihat salon mana yang lebih banyak, lebih bagus dan lebih murah untuk menato alis kita daripada mendampingi anak kita belajar. Daripada mendengar keluhan anak kita. Kita tidak mengenal anak kita karena kita tidak mengenal kita. Kita lebih mengenal di mana salon nomor 1. Mengapa kami terus tidak setuju? Anak-anak ini memerlukan pendampingan. Anak-anak ini tidak kenal duit 100.000, tidak kenal mana Louis Vuitton yang asli, mana Hermes yang asli. Kita semuanya mengejar itu sehingga karena itu di luar kemampuan kita. KWP terakap. Kita ini sudah bermental palsu. Perempuan-perempuan sekarang adalah perempuan-perempuan yang sudah tidak mempunyai harga diri dan tidak lagi malu, tidak menghargai hak cipta. Makanya banyak juga yang hobinya merampas suami orang lain. Suaminya ditinggalkan untuk sementara. Karena kita pun tidak menghargai hak cipta dari Hermes. Gara-gara apa? Gara-gara Luna Maya pakai Hermes begini dan iklan itu. Kita lebih takut dengan iklan daripada dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Kita lebih takut tidak bisa tampil di Moria daripada takut akan Allah. Kita lebih takut tidak bisa tidak nampak di Moria daripada bagaimana makan anak kita untuk malam ini. Ini yang kami lihat. Saya tahu ini didengar semuanya. Supaya Moria-Moria ini dari mulai tingkat yang atas. Jangan Anda selalu bepergian menunjukkan bahwa Moria ini harus wisata 3 negara. Bukan itu Moria dibuat. Ini semuanya kesalahan dari atas. Kesalahan semuanya sampai klasis-klasis. Bersidang pun harus di Singapura. Padahal kita diajarkan oleh Allah melalui Yesus. Datang dalam rupa seorang hamba. Bagaimanalah Moria ini mau melayani dengan tulus. Mau mengampuni suaminya. Mau menerima situasinya ketika dia memberikan kontribusi 70%. Suaminya 30%. Padahal program-program Moria dan perkataan-perkataan sesama anggota Moria. Kok mau kamu gitu ya nak? Kalau aku masih muda loh kamu nak. Iya. Masih muda. Jangan habiskan waktumu di rumah untuk apa bersama apa. Tua kamu nanti nak. Kok kamu mau diam saja ya? Taatlah, dengarlah suamimu. Tapi di dalam kumpulan Moria, kenapa kamu mau gitu nak? Oh capek loh kong. Aku nggak mau loh, aku nggak mau. Seperti hidup dalam rumah tangga. Seperti antara tuan dengan hamba, untung dan rugi. Kenapa ini semuanya terjadi seperti itu? Karena program-program Moria memenangkan PA-PA-nya. PA-nya cuma 2 jam. Setelah itu, mau kemana kita minggu ini? Belanja di mana kita? Arisannya mana? Bagaimana seragam kita? 7 tahun saya mendengar itu. Jarang sekali saya mendengar. Bagaimana menurut kita kalau semua anak-anak ini di kampung kemenangan tani ini kita buat. Dan turun Moria-Moria ini karena Moria sebenarnya dulu penggagas TK. Sekarang anak-anak kita bagaimana?
Sudah berkali-kali kami katakan kewalahan guru KAKR mengajar remaja. Peralihan antara anak-anak ke permata, remaja ini adalah stage yang mengkhawatirkan. Di sini mereka belajar merokok, dari merokok mereka mengenal ganja. Setelah itu apa? Apalagi lingkungan orang karo, hobi kali di kedai kopi. Sungkun nanti Eliezer Ginting, dulu dialah yang menjadi pegawaiku ketika aku di Moderamen. Sungkun dia ketika dia lari-lari ketika aku mau masuk ke kedai kopi di Brastagi. Apa dibilangnya? Jangan Bu, jangan pendeta masuk. Kenapa? Ada apa rupanya di kedai kopi? Nonton video porno, berjudi. Dan anak-anak remaja ini kalau kita sibuk bermonjaria, kalau kita nggak jualan, kemana lagi? Sibuk bershopping ria, sibuk bercekuraki ria, atau menonton apa saja. Kita tidak tahu di mana anak kita. Dan dia masuk bersama dengan temannya. Salah siapa? Nande sudah tidak lagi ingat tertandai. Dan di sini harus bekerja sama. Kalau tidak bisa bekerja sama, ini yang tandanya kita kurang di dalam pengenalan satu sama lainnya. Perbulanganku Ella terajari. Kenapa kamu kawin dengan dia dulu? Setelah sekarang kamu bilang lah terajari. Tapi tidak ada sebenarnya. Nasi sudah jadi bubur labodalih. Inilah waktunya semuanya kita mempersiapkan yang baru. Why? Because di dalam Allah tidak ada yang mustahil. Siapa yang harus mengambil langkah pertama? Kita perempuan. Kalau aku tadi laki-laki, kamu bisa menyikapinya. Aku pun perempuan. Aku sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Dan apalagi mau kita bilang, pendeta tambah lagi apa? Doktor lagi, tamatan Amerika. Tidak danga-danga sekolahnya. Tapi tetap berpendirian bahwa anak tidak bisa dilepas. Karena anak ini membutuhkan pendampingan kita, bukan pendampingan neneknya, bukan pendampingan pembantunya. Nandenya harus menjadi nande, bapaknya harus menjadi bapak. Lain jika Allah sudah mengambilnya. That's different. Allah sudah tahu sesuai dengan rancangan yang Allah berikan. Apa sumber masalah di sini? Perbulangan kita lah terajari. Siapa bilang? Belum ada dalam sejarah dunia perempuan tidak bisa menaklukkan laki-laki. Adilatak kam sungkun Kleopatra, Marzuki diciptakan alam pria dan wanita. Dijadi whatever dia bilang sangkar madu. Tapi ada kala pria tak berdaya. Di bawah apa? Tinggal kita yang tidak tahu bagaimana mengambil hati laki-laki. Suami kita yang ngencesnya pun sudah kita tahu baunya bagaimana. Kenapa anak kita mampu mengambil hati kita? Dengan rendah hati dipelajarinya bagaimana kita. Sombong kita. Apalagi kalau kita lebih berpendidikan. Apalagi kalau kita lebih berpenghasilan. Kita memberikan kontribusi 70%. Sepertinya kita berhak untuk tidak mengenal suami kita. Kita menuntut suami kita lebih mengenal kita. Melayani kita. Kalau gitu Anda harus resign menjadi anggota gereja. Karena anggota gereja Kristen kita percaya kepada perjanjian lama dan perjanjian baru. Yaitu perempuan sebagai ezer kenekdo. Dan kemudian kalau kita baca Galatia Efesus katanya.
Efesus 5. Efesus 5 ayat 20. Nanti Galatia, Efesus sebentar ya. Saya ingatkan lagi kita punya perpadanan. Efesus 5 ayat 21. Moria seGBKP, terkhusus Moria yang menyombongkan dirinya, si pemenanakel kepada pasangannya, karena merasa bahwa dia yang put everything on the table, itu artinya yang memberikan kontribusi di dalam rumah lebih besar dari suami. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kalau Moria kita mampu seperti ini, anak kita ini tidak akan ada yang luka batin. Luka batin anak-anak adalah pertama sekali ketika dilihatnya nanderas bapana lasyangkaan, sehingga terjadi perang mulut terus, perang kursi dan perang meja. Saya tidak tahu kalau ada perang tangan dan setelah itu bengkaklah apa, mamaknya lah yang nangis dan dia melihat sinetron yang langsung live streaming seperti yang kita lakukan seperti itu. Sehingga ini menjadi luka-luka batin anak-anak tidak mengenal kasih, ketakutan melihat kekerasan. Anak-anak bisa menjadi tidak mau berumah tangga, anak-anak bisa menjadi menyimpang seksual orientasinya gara-gara kita. Aku sangat memperhatikan anak-anak ini. Ini yang selalu kami ingatkan selama 7 tahun. Kita harus semuanya bisa memotong ini. Supaya stop di kita apa yang terjadi, luka-luka batin ini. Tidak ada anak yang lahirnya jahat. Anak yang menjadi jahat karena dia tidak mendapat kedamaian di dalam rumahnya. Psikopat sungkun min sinaga di sana. Cek bagaimana kehidupannya ketika kecil. Kemudian dikatakan di sini bagaimana supaya Moria ini mulai bisa rendah hati. Belajarlah untuk tidak sombong, tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar. Terimalah, realistislah. Suami kita itu yaitu. Suamiku itu ya Alex Petrus Tampu Bolon. Tak usah dibesarkan, tak usah dikecilkan, yaitu. Tak usah dibandingkan bahwa suami orang itu lebih ganteng dan dia bisa mendatangkan Avanza dan dia mampu berpakaian dengan rapi. Nah, suami kita ya begitu. Terima lebih, terima lebih. Terima anak-anak kita seperti itu. Setelah kita terima baru bisa diperbaiki. Kalau belum kita terima, kita langsung perbaiki, pemberontakan, rame. Penerimaan just the way you are, itulah cinta. Tanpa pun kita bilang berubah, ketika dia sudah tahu kita mencintai dia. Tanpa syarat, itu yang hari Rabu lalu kami katakan. Ketika kita mencintai dia sebagaimana apa adanya. Kita memberikan, kita mengampuni tanpa mengungkit-ungkit. Roh Kudus akan membantu dia untuk berubah. Terima dia dulu, terima dia sebagaimana apa adanya. Inilah yang harus kita lakukan terhadap pasangan kita dan terhadap anak kita. Yang lalu biarkan berlalu. Terima dia. Itulah salib kita. Kerina Moria dimanapun berada. Aku tidak akan mengejar hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sehingga aku nepotisme. Bukankah dari sejak awal Alkitab. Ibu siapa yang membuat Esau dengan Yakub berantem?
Siapa yang buat? Nandena. Murid Yesus siapa yang membuat supaya mereka memperebutkan posisi? Nande, seorang ibu. Mengapa Salomo bisa naik tahta? Padahal Salomo anak belakangan. Sehingga berantam semua anak-anak Daud. Karena siapa? Perempuan. Perempuan ini Moria sekarang lebih meniru Hawa daripada Maria, ibu Yesus. Selalu menjadi hamba dari matanya dan kupingnya. Sehingga apa? Cantik kali ya, sehingga keinginannya lebih besar pasak daripada tiang. Inilah yang menghancurkan Moria kemenangan tani. Berhutangan di mana-mana. Itu saja yang saya dengar. Bu, dia hutang. Hutang menjadi sesuatu yang lazim, tidak malu. Ini tidak mampu mengelola. Bagaimana engkau bisa pengurus Moria Runggun yang akan dilantik? Stop, yang menjadi masalah keuangan. Dan kami yang kalian lakukan, kalian katakan. Apa? Kalian yang pincang, kalian bilang lantai yang tidak rata. Gara-gara apa? Tidak mampu mengelola keuangan. Pengurus Moria kemenangan tani yang kemarin. Dan saya baru tahu bahwa ada lagi duit 6 juta. Apa ini semuanya? Tapi semalam sudah selesai. Dan dikatakan kembali ke 15 juta. Dibilang pula sama saya, rumahku masih ada, belum kujual. Tandanya masih ratusan juta uangku. 2 lagi. Jadi tidak semper maupun tak tertarik aku gara-gara aku di sini. Kemenangan tani ini semuanya karena Nandena perempuannya. Begitu menjadi hamba oleh uang. Sehingga di matanya ini uang saja. Dan dia tidak pernah sadar. Uang orang pun menjadi uangnya. Dan syukurlah tidak pernah terjadi. Belum terjadi suami orang menjadi suaminya. Mengerikan sekali kalau kita. Padahal 10 pedah di bata. Jangan mengingini barang orang lain. Ini yang kurang. Siapa yang tidak mampu mengelola keuangan di dalam rumah tangganya, jangan ada satupun menjadi pengurus apapun. Karena ini menjadi sumber malapetaka. Dan Anda lihat kalau dia hobinya berutang, jangan percaya sama orang yang berhutang dan tidak tahu malu. Dia belum membayar hutangnya dan menganggap itu biasa. Jangan percaya orang seperti ini dalam hal apapun. Ini semua terjadi karena apa? Ini dikatakan pemazmur. Aku ingin melakukan hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Kita hidup sesuai dengan mode, tapi tidak ada yang mendukung kita. Dan sampai kita tidak malu meminjam-minjam, bahkan memakai barang orang lain. Seperti itu barang kita. Mengapa sampai begitu banyak terjadi di Moria ini? Kalau begitu apa saja yang kalian pelajari? Bertahun-tahun kalian ber-PA Moria Runggun. Yang paling memalukan kalau itu dilakukan oleh pengurus Morianya. Pengurus Moria baik dari tingkat atas sampai pun tingkat bawah katanya. Apalagi yang mau ditiru. Sehingga ini bagaimana kata Daud. Lihat ayat 2. Aku tidak mengejar yang terlalu besar. Aku tidak mau mengejar yang terlalu ajaib bagiku. Gara-gara apa? Aku telah tenang. Aku telah menenangkan dan mendiamkan hatiku. Tandanya sudah dia puas dan bersyukur. Kata pertama, action pertama, bersyukurlah dengan apa yang ada. Moria dimanapun kita berada, bersyukurlah dengan apa yang ada. Sehingga hati kita tenang. Ketika hati kita tenang, suami kita pun pulang, kita bersyukur. Gajinya pun berapa, kita bersyukur. Kita pala-palai.
Karena apa? Setelah kita bersyukur, Allah membukakan tingkap-tingkap langit. Inilah salib kita. Semua orang yang mau mendapat bagian di kebangkitan Kristus, dia harus masuk ke dalam kematian Kristus. Dalam rumah tangga adalah menerima pasangan dan anak kita sebagaimana apa adanya dan bersyukur. Terima kasih Tuhan ya, Tuhan memberikan tampu bolon dan kedua anakku kepadaku. Walaupun yang satu karena lebih lama dibesarkan dulu sama neneknya, lebih suka nonton sinetron. Tapi yang kedua lebih suka membaca. Bersyukur aku mendapatkan mereka karena Tuhan memberikan sehingga ada temanku untuk berbagi. Bersyukur dulu dalam keadaan apapun mereka terima dulu. Baru setelah itu kita menyatakan kepada Tuhan. Perubahan hanya bisa terjadi, penambahan mereka punya aspek-aspek seperti kalau kita mau menginstall program baru kepada pasangan kita dan anak kita. Jangan kita lakukan sebelum kita meminta dan mendapat persetujuan dari dibata. Karena mereka milik Tuhan, bukan milik kita. Kemudian apa dikatakannya begini, sesungguhnya aku mampu tidak mengejar hal yang terlalu besar, tidak mengejar hal-hal yang terlalu ajaib bagiku karena aku sudah menenangkan dan mendiamkan hatiku. Mataku tidak lagi berkedip-kedip melihat kalau aku jalan-jalan ke center point. Tidak ada lagi suara di telingaku mengatakan shopping dong. Karena aku tahu bahwa uang sekolah si Hans harus aku bayar. Tidak ada lagi yang mengatakan pizza dong. Aku harus bisa mengelola 300.000 dalam sebulan. Dan itu bergizi. Belajar aku menghabiskan waktuku. Ini yang dikatakannya. Persis seperti yang dikatakan di dalam Titus tadi. Orang yang sudah menenangkan jiwanya ini. Sudah tenang dan mendiamkan, tandanya dia tidak lagi memandang kiri kanan. Dia tidak lagi memandang tetangganya naik Avanza. Tahu-tahu di depan rumahnya pulang naik Lexus. Tidak mau lagi dia menghabiskan waktu melongokkan kepala kupingnya bertetangga ria. Atau habis setelah PA ria bercekurak ria. Tidak. Dia masuk ke rumahnya. Dia melakukan inventarisasi di dalam rumahnya. Apa yang dikatakannya itu adalah coba yang kita baca tadi. Di dalam Titus dikatakannya supaya yang moria-moria tua mengajarkan moria-moria yang muda supaya mereka hidup bijaksana. Inventarisasi suamiku ini. Dia sukanya ini, penyakitnya ini. Kalau begitu belajar kita ilmu gizi. Anak kita umur segini. Bagaimana psikologi umur segini apa? Itu salib kita. Di situ kita berbagi, kita melakukannya bukan pengorbanan karena ketulusan. Ketika mereka semuanya pergi sekolah, suami kerja di luar, setelah semuanya bukan kita nonton, tapi kita apa? Di doa ibuku, namaku disebut. Ketika mereka sudah tidur, si Hans ini, siapa lagi, si Michael ini, si Jojo mau menjadi polisi. Dan kita pikir ini sesuatu yang ajaib. Tapi karena kita adalah seorang ibu yang percaya, aku tekman di bata Bapa, sila arsibar kuasana. Kita mampu dan kita sudah melihat begini dan kita bernazar. Ketika semuanya sudah tidur, hari ini kita puasa dan malam-malam kita, itulah yang katakan tengah malam kita tahajud. Tengah malam ketika semuanya tidur, disitulah kita berlutut dan berdoa dengan menangis. Kita meminta seperti Elizabeth berdoa di bait Allah, meminta supaya Tuhan memberikan dia anak.
Anakku ini mau sekali jadi polisi, sedikit aja kurang tingginya. Tuhan kami, tidak ada yang mustahil. Kami sudah melakukan yang terbaik, tinggal meminta keajaiban darimu. Kami percaya Bapa bahwa di dalammu tidak ada yang mustahil. Katakan, ketuklah kami, berikan, kasihkan aku tanda-tanda, dan kita berpuasa. Bagai bukan kita hubungi karena apa? Bapak kita, teman kita ada, mama kita, Tarigan Mergana, apa jenderal kita hubungi. Ada begini apa? Ada yang di anggota dewan. Sebab tidak, salah besar. Sehingga anak-anak itu ketika dia apa? Dia itu akan terasa. Dan dia mungkin apa? Dia terbangun. Dilihatnya nandenya berlutut dengan air mata. Kemanapun anakmu pergi, tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau sering dilihatnya engkau bertelut, ketika dia ingin bernarkoba, dia lihat datang bayangan inandena. Ketika dia sudah jadi orang kaya, dia ingin supaya melakukan selingkuh, datang bayangan nandenya yang menangis dengan air mata. Tidak akan mungkin dia melakukan sesuatu, karena dia tahu yang tidak menyenangkan hati nandenya tidak akan menyenangkan hati Bapa. Ini warisan yang harus diberikan, apalagi kalau ulang tahun Moria 63. Program-program seperti inilah yang harus diwujudkan, membentuk nande ingan si tertande, membentuk nande yang mampu bertahajud, membentuk nande yang mampu berpuasa, yang mampu menyatakan kepada anak-anaknya dalam perbuatannya, langenca dalam perkataannya, bahwa aku tak mandibata, Bapa sila arsibar kuasana. Yang mampu melihat apa? Melakukan, tidak pernah meminta pertolongan manusia, tidak pernah menyogok, tidak pernah meminta bantuan nepotisme, tapi menyerahkan diri kepada Allah. Karena apa? Nande kita persis seperti yang dilakukan oleh Allah di sini. Apa yang dikatakan pemazmur? Seperti sesungguhnya aku tenang, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Karena kita percaya bahwa Allah seperti nande, memberikan segalanya. Kita tahu kapan bayi kita haus. Kita tahu ketika dia ada kita langsung tahu. Begitulah Allah. Ketika melihat air mata kita, dan pemazmur mengaminkan apa yang kita katakan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini para kaum ibu dimanapun berada, berharaplah kepada Tuhan, sehingga di dalam tindakan kita bijaksana, kata Titus tadi, yang tua-tua, moria-moria tua, moria-moria lansia, tetap seperti yang selalu kita katakan kepada para lansia kita. Bentuklah dirimu menjadi agen pendoa dan agen pemberi berkat. Ajarkan menantumu, ajarkan anakmu, moria-moria setengah tua, moria-moria muda, supaya mereka mampu hidup bijaksana, bersikap sebagai istri, bersikap sebagai ibu. Mereka harus berani mempertahankan, bisa mempertahankan kesucian perkawinan. Kemudian mengatur rumah tangga, mereka harus bisa baik hati dan mereka harus bisa taat pada suami. Jangan pernah pikir taat pada suami jadi perempuan menjadi subordinasi laki-laki. Tidak. Ketika kita taat pada suami di dalam Efesus, dikatakan suami harus mengasihi istri, mengasihi dalam bentuk agape, sehingga suami yang mengasihi istri tidak akan pernah melihat istrinya lebih rendah daripada dia. Dan suami-suami seperti ini tahu mengatakan terima kasih istriku, dan tahu menempatkan bahwa segala sesuatu adalah datang darinya.
bagi perempuan-perempuan dan sempat Moria GBKP tidak suka dengan ayat-ayat dari Efesus tadi, kami mau mengatakan sebenarnya ini sudah ditulis oleh penulis penafsir kitab Efesus. Aku setuju sekali. Injil tidak sama dengan gerakan emansipasi. Lebih bagus perempuan yang mengatakan daripada, karena penafsir ini adalah laki-laki. Mankam kerina Moria. Injil tidak sama dengan gerakan emansipasi. Penebusan di dalam Kristus tidak sama dengan gerakan emansipasi. Tidak sama. Lebih tinggi. Walaupun dikatakan Kristus, Paulus, di dalam Kristus tidak ada laki-laki perempuan. Itu maksudnya adalah tidak ada lagi atas dan bawah, tidak ada lagi sab bersama, tapi di dalam Injil yang mana yang lebih atas lebih bawah, tidak ada lagi atas dan bawah, semuanya direkat menjadi satu 100%, melayani, mengasihi, mengampuni. Itulah Injil. Itulah apa Golgota. Mengasihi adalah ketika Paulus, ketika penulis Efesus mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu. Ingatlah, mengasihi adalah kebalikan dari menguasai. Sehingga hai Moria yang belum mengerti apa yang dituliskan oleh Efesus, yang belum masuk ke dalam darah daging kita, bagaimana sebenarnya arti cinta sebenarnya, yang selalu masih melihat kehidupan dan relasi dalam keluarga seperti endi enta, bertobatlah. Bacalah kembali ulang Efesus 5 mulai 21 sampai habis. Mereka saling tunduk satu sama lainnya karena mereka tunduk kepada Kristus. Kasih Allah adalah sumber dan tujuan kita. Adik-adik, selamat ulang tahun Moria GBKP ke-63. Lebih tua dari usia saya. Sehingga sudah seharusnya Moria GBKP menjadi lagi seperti dulu, yaitu ketika jemaat mula-mula setelah Yesus bangkit, ketika Yesus bangkit, perempuanlah yang menyaksikan pertama. Dengan kepercayaan perempuan dan keberanian perempuan mewartakan itu, gereja ada. Gereja sampai sekarang menggunakan jenis gender seperti Calvin. Gereja adalah ibu, sehingga tidak hanya tanah air, ibu pertiwi, gereja jugalah seorang ibu. Adik-adik, Moria yang mau kita lantik sebentar lagi, kembalikan gereja ini sebagai ibu. Disinilah kami BP Runggun dengan cepat meminta supaya kepengurusan Moria 2020-2025 harus dengan segera dibentuk, karena BP Runggun memerlukan teman kerjasama. Dan hanya Moria Runggun, hanya Moria-Moria yang ada di dalam jemaat Kemenangan Tani yang bisa membantu BP Runggun mengembalikan gereja ini sebagai ibu bagi jemaat. Sehingga kalian lihatlah dan mankam kerina jemaat di rumah, hanya ketika hari Moria, hari ibu, pelantikan ini semua kategorial berpartisipasi, yaitu kaum dari KAKR, Permata, dan juga Mamre Runggun. Kalau tadi tidak ada COVID, kami pasti lansia kita nomor 1. Sehingga bersiaplah Kam Kerina untuk dilantik, dan biarlah Moria 2020-2025 program-program kita Kerina mewujudkan nande-nande kemenangan tani menjadi ingan si tertante. Nande yang tidak mengejar sesuatu
di luar kemampuannya. Nanda yang mampu bersyukur, nanda yang sudah tenang, nanda yang sudah bisa menerima keadaan dan situasi pasangannya dan anak-anaknya. Nanda yang sudah mampu berdoa, nanda yang sudah lebih banyak melakukan tengah malam bertahajud dan berpuasa. Selamat dilantik Moria Runggun Kemenangan Tani periode 2020-2025 ertoto kita. Kami meminta kuasa Roh Kudus mengurapi Kerina Moria yang bergabung dengan kami ataupun yang tidak bergabung, terkhusus yang akan dilantik menjadi pengurus Moria 2020-2025, sehingga bisa mengajak membentuk nande-nande sekemenangan tani, bisa menjadi nande ingan si tertande, nande yang takut akan Allah, yang mengasihi suami dan anak-anaknya. Dalam nama Kristus kami alaskan doa kami. Amin.